Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video wawancara salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau tentang etika seorang anak dalam penggunaan teknologi menurut pandangan dosen dan pakar dan orang tua. Bagaimana kelanjutannya? Simak penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi mengenai bagaimana etika anak sekarang dalam menggunakan teknologi. Kalau saat ini saya lihat dari perkembangan teknologi yang ada, banyak anak-anak sudah tidak mampu menguasai dirinya dalam menggunakan teknologi. Banyak teknologi yang digunakan tidak begitu besar manfaat bagi dirinya, malah menggunakan teknologi untuk hal-hal yang sia-sia. Contoh halnya adalah menggunakan game dari HP sampai berjam-jam, kadang melupakan kewajibannya, tugas dan sebagainya sebagai mahasiswa ataupun juga sebagai dari seorang siswi ataupun pelajar. Jadi hal ini sudah sangat jauh. Padahal teknologi hadir adalah untuk memudahkan bagaimana kita dalam kehidupan. Tapi yang terjadi saat ini malah kadang banyak teknologi yang menyulitkan karena tidak mampunya dan kurangnya etika dalam menggunakan teknologi. Etika ini dalam arti kata bersikap. Artinya teknologi itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Padahal kemampuan teknologi sudah sangat canggih saat ini. Kita dulu biasa menggunakan teknologi hanya hal-hal untuk yang komunikasi, sekarang sudah bisa melalui email, kemudian mengirim sesuatu yang tidak perlu lagi secara langsung, bisa lewat teknologi dan sebagainya. Tapi etika yang digunakan sekarang adalah banyak remaja ataupun anak-anak sudah melenceng. Akhirnya teknologi dipakai untuk hal-hal yang sia-sia ataupun yang tidak bermanfaat. Kemajuan teknologi sudah barang tentu menimbulkan efek positif dan negatif. Seperti sebuah mata pisau, artinya ketika teknologi itu kita gunakan untuk hal baik, maka akan kembali kepada pemiliknya, penggunanya. Begitu juga sebaliknya, ketika digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, akan merugikan bagi pengguna itu sendiri. Dalam hal ini, pelajar atau mahasiswa atau anak-anak, dampak buruknya sudah sangat jelas. Dulu anak-anak bermain itu bersama kawan-kawannya, baik itu alat tradisional, main-main biasa ataupun umpet dan sebagainya. Sebelum adanya teknologi, itu sangat besar manfaatnya memupuk kekeluargaan, kebersamaan. Tapi saat ini kemajuan teknologi malah mengasingkan seorang anak atau remaja kepada kehidupan bersama dengan kawan-kawan lain. Kita lihat sendiri, anak-anak sekarang kumpul bersama malah buka HP dan sebagainya, malah main game. Jadi komunikasinya malah lebih parah dibandingkan dulu. Jadi dampaknya adalah perubahan sikap itu malah hadirnya teknologi malah membuat anak-anak lupa akan jati dirinya, akhirnya menggunakan teknologi untuk hal-hal yang sia-sia. Contoh, membuka situs-situs yang tidak baik, kemudian menggunakan game. Jadi menggunakan game, situs dan sebagainya yang dilarang, itu akan berdampak negatif. Nah, dampak negatif ini kalau tidak cepat diatasi oleh anak, maka ia akan terjerumus ke dalam hal demikian dan akan merusak dia untuk sekarang ataupun di masa depan. Jadi kalau anak ini pandai menggunakan teknologi itu akan membantunya, tapi ketika dia tidak pandai menggunakan teknologi, maka teknologi itu akan menghancurkan dia. Baik itu medsosnya, media sosialnya, ataupun teknologi yang berkaitan dengan alat-alat seperti game dan sebagainya, ataupun yang terkait dengan fitur-fitur dalam kemajuan teknologi. Harapan saya sebagai pakar ataupun orang tua ataupun saya juga sebagai dosen berharap adalah kepada mahasiswa yang kuliah di UMRI tentunya, gunakanlah alma mater sesuai dengan identitasnya. UMRI itu identik dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu identik dengan Islam. Islam itu identik dengan kebaikan, identik dengan manfaat-manfaat yang besar gitu, identik dengan bagaimana etika, sikap, adab dan sebagainya. Jadi harapannya adalah kemajuan teknologi ini dibalancekan atau disandingkan atau digabungkan dengan kemajuan teknologi, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa, terutama mahasiswa UMRI yang notabene adalah kampus yang identik dengan Islam. Jadi
sandingkan Islam itu dengan teknologi, maka bawalah teknologi itu ke dalam manfaat untuk mengembangkan Islam, manfaat untuk mengembangkan jati diri, mengembangkan etika diri, mengembangkan sikap mahasiswa itu sendiri, baik sikap kepada dosen, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat dan sebagainya, supaya manfaat yang dirasakan itu luar biasa karena mampu kuliah di UNRI. Pesan saya sebagai abang, sebagai dosen ataupun sebagai pakar tentunya berharap kedepannya adik-adik ataupun anak-anak yang kuliah ataupun sebagai pendidik atau bukan pendidik, sebagai pelajar atau menuntut ilmu, harapan kedepannya adalah gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, kemudian manfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena Rasul pun berpesan bahwasanya gunakan waktumu sebelum datang sibukmu, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi artinya manfaatkan waktunya ada supaya apa yang kita usahakan hari ini akan kita panen di suatu saat. Ketika kita menanam sesuatu yang baik saat ini, menanam kerja keras saat ini, maka akan kita tuai hasilnya nanti di suatu saat. Jadi jangan lelah, karena kalau lelah saat ini maka kita akan merasakan manfaatnya di masa depan. Kata Imam Habibie mengatakan, berlelah-lelahlah kamu dalam belajar saat ini, suatu saat kamu akan merasakan lelah itu untuk bersantai-santai. Tapi ketika kamu bersantai-santai saat ini, suatu saat kamu akan merasakan lelahnya untuk menuntut. Jadi apa yang kita tanam, kita beri dengan pupuk ilmu supaya perjalanan kita baik sebagai untuk karir ataupun untuk kehidupan itu akan baik di masa depan. Sekian itu pesan saya, karena saat ini kemajuan teknologi sudah sangat luar biasa. Kalau kita tidak mampu memaksimalkannya, maka teknologi itu akan merusak. Tapi kita mampu menggunakannya, kita akan membawa dia ke masa depan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga pesan dan kesan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.